pertanian Pak ya. Kebetulan kan memang kita tinggalnya juga di jauh dari keramaian Pak ya. Nah, saya berpikir ya usaha yang paling dengan lingkungan yang ada ya pertanian gitu Pak. Nah, kenapa saya mau bertani? Ya, saya juga melihat peluang Pak. Nah, tadi sampai bilang 80% yang tua-tua kan. Nah, otomatis mereka kalah dong dengan yang rambutnya masih hitam. Cara berpikirnya, iya Pak. Nggak pernah punya cita-cita jadi pegawai negeri. Dulu sih pernah, tapi setelah melihat hasilnya kayaknya enggak deh. Ojo, gaji dia panggil bupati, gaji dia dapat kalah petani udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dulur tani, kita lagi di Jember, tepatnya di Rembangan. Rembangan ini puncaknya Jember. Ini daerah dingin, ini di hotelnya milik pemerintah daerah. Ini di hotel ini punya sejarah karena di sini Bung Karno dulu pernah nginap di sini. Saya sekarang bersama Pak Nyoman. Pak Nyoman ini adalah legislator kita di Jember, kemudian dengan KTNA, dengan teman-teman petani milenial juga, ketemu juga sama Pak Nender. Ini teman sekampus semua, teman sepergerakan juga. Cuman saya perikanan, beliau-beliau ini peternakan. Banyak hal yang tentunya akan menjadi obrolan kita malam ini, terutama bagaimana kita itu menjalankan sebuah visi kita bersama tentang kebangkitan petani. Biar bercerita sedikit, karena Jember ini unik, Jember ini begitu maju, bagaimana mengorganisir petaninya, kolaborasi antara pemerintah dengan teman-teman legislatif dan teman-teman di KTNA, begitu luar biasa juga. Dan apa yang udah dihasilkan kita akan ngobrol ngalir nanti. Ini ada Pak Cip, ada Mas Iqbal, ada Mas Soleh. Ini yang paling fenomenal itu. Pak Soleh ini petani milenial juga sekretaris KTNA Jember. Kemudian Pak Nyoman sama Pak Nendar. Oke, Pak Cip mulai dulu. Apa yang sebenarnya sudah kita lakukan di Jember hari ini? Ya, terima kasih Bapak Ketua KTNA Provinsi, Bapak Man. Baik sekali kita bisa kumpul, bisa ngobrol bareng terkait dengan pertanian. Jadi di Jember ini memang pertanian Jember ini sangat unik sekali. Kalau kita di lapangan banyak aneka ragam. Itu. Memang di Jember ini yang jelas dulunya itu yang jelas kita itu yang sering yang dikeluhkan adalah permasalahan adalah pupuk. Utamanya adalah pupuk subsidi. Hampir semua daerah Pak Cip, hampir semua daerah ya Nyu ya. Siap. Akhirnya dengan ada gandrungan pupuk subsidi dikarenakan dengan pemerintah ini memang kita tahu bahwa dikurangi yang namanya sangat banyak sekali. Akhirnya muncullah yang namanya agrosolution yang dari pupuk Kaltim yang kita kerjasama. Ya alhamdulillah kita awalnya kita pakai Demplot yang namanya pupuk kita memakai dari PT Kaltim, yaitu pupuknya NPK Pelangi, ya ureanya Granul.
Dari demplot-demplot itu setiap per hektarnya itu bisa menambahkan yaitu ke produksi 1,5 ton sampai 3 ton. Rata-rata berapa Pak Cip? Rata-rata kalau di Jember ini 6 sampai 7 ton. Sekarang? Ya, sekarang bisa mencapai sampai 8 ton. Oke. Ya. Jadi ada Penambahan signifikan banget. Signifikasi ya itu. Memang belum kesemuanya di Jember itu merata. Ya, memang kalau dibandingkan, jadi di Jember ini ada Jember Selatan, Jember Timur, Utara dan Barat. Nah, memang kalau kita mengacu kepada Jember yang ada di selatan, itu produksinya sangat menaiknya itu signifikan. Bisa sampai 10,3 per hektar. Dulunya awalnya itu kalau kita memakai yang namanya pupuk subsidi cuman 7 sampai 8. Setelah kita masukkan yang namanya pupuk yang namanya non subsidi akhirnya. Jadi jangan dianggap bahwa pupuk non subsidi ini tidak membantu kepada petani. Memang pupuk subsidi sangat dibutuhkan, tapi karena kurang. Akhirnya apa? Kita berkabar, kita matkan antara pupuk subsidi dan non subsidi dikarenakan. Akhirnya produksinya bisa meningkat. Tetap ada solusi. Ada solusi. Nah, utamanya yang paling penting sekarang yang kita gembor-gemborkan yaitu masalah organik. Pakai pestisida organik ya. Lalu pupuk organik padat juga kita memakai. Jadi kita ingin mengembalikan yang namanya kesuburan tanah. Yang melakukan produk ini sampai hari ini dengan program Agro Solution yang kemudian berpindah ke makmur, pada tingkat yang paling pernah dicapai paling luas sampai berapa ribu hektar, Pak Cip? Di Jember kita sudah ada 1.000 hektar. 1.000 hektar. Jadi kita keliling ke semuanya, ke tiap-tiap kecamatan. Alhamdulillah yang sudah bergabung sudah 7 kecamatan. Insya Allah ke depan akan kita gerakan lagi. Harapan kami paling tidak itu ya 75% lah bisa mengikut yang namanya ikut program. Syukur-syukur kalau bisa 100%. Mengapa? Dikarenakan di Jember sekarang itu sudah punya lembaga yang namanya Koperasi KTNA Sejahtera. Jadi Koperasi KTNA Sejahtera siap untuk menjadi off-taker. Iya. 1.000 hektar tadi berapa persen? Gimana? 1.000 hektar tadi berapa persen? Sudah tercapai berarti. Total berapa sih luasan 90 hektar, 85. 85.000. Masih jauh, masih baru 1,5% dan betul. Itu PR kita. Iya. Pak Nyo, tentunya kan banyak masalah juga pertanian di Jember. Tapi saya dengar benar cerita Pak Cip sampai teman-teman dari legislatif terutama Pak Nyo dan komisinya membantu luar biasa, bahkan sampai kemudian bagaimana beras ASN itu harus dari KTNA, harus dari kelompok tani, harus dari Kapoktan. Gimana perjalanannya? Siap. Sebelum ke sana boleh saya sedikit promosi Jember ini. Oke. Ini kan Ketua KTNA Jawa Timur. Harus dipromosikan Jember. Jadi Jember itu Pak Ketua, ini sohib saya, beliau wakil bupati dan sahabat. Jadi manggilnya kadang ya kacau balau, Pak Wabub, ya bos, ya banyak lah. Jadi gini, Jember ini Pak Ketua, itu luar biasa. Kenapa? Banyak satu-satunya ada di Jember, di daerah lain nggak ada. Itu sekarang. Kita bicara pertanian. Edamame yang kedelai yang kita ekspor ke Jepang itu hanya tumbuh baik di Jember. Di daerah lain di Indonesia nggak ada, nggak bisa. Makanya edamame ada di Jember. Yang kedua, cerutu, tembakau cerutu, yang naos itu dulu kan ada Deli Serdang, ada Jawa Tengah itu, Kebumen apa itu. Sekarang tutup semua, tinggal Jember, tembakau cerutu, satu-satunya di Indonesia. Termasuk yang mungkin lagi mau kita minum ini, semua jenis kopi di Indonesia
di daerah manapun di Indonesia itu didesain di Jember. Pusat penelitian kopi kakao satu-satunya di Indonesia itu di Jember. Tapi katanya sekarang banyak teman-teman yang membuat cerutu produk Jember gitu ya. Iya, sekarang banyak. Tapi benar itu. Iya banyak sekarang. Banyak. Tapi saya belum percaya, Nyo. Belum percayanya karena belum ada gitu. Tugasnya Pak Cip nyiapin enggak ketua ini. Jadi memang ini yang selalu kita sampaikan, di Jember ini banyak yang satu-satunya hanya ada di Jember, di daerah lain di Indonesia enggak ada. Artinya Jember ini sangat spesial. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita berada di Rembangan ini hanya 15 menit dari kota. Jadi puncak gunung yang hanya 15 menit kota. Jadi Jember itu gunung dekat, laut dekat. Laut hanya 30 menit. Makanya Pak Ketua ini juga harus ke gunung sudah, ke lautnya juga. Harus diajak makan ikan. Beliau ini jurusannya perikanan. Harus diajak makan ikan. Oke, jadi itu yang harus saya sampaikan nih ke Ketua ini wajib. Kemudian soal pupuk subsidi, jadi memang kami ini di Dewan memang tempatnya mengeluh Ketua. Mengeluhnya masyarakat terutama petani. Jadi kita ini juga harus mengedukasi. Tidak semua permintaan petani kita harus turuti langsung memanjakan. Contoh, kita kurang pupuk subsidi, ya sudah kita siapin pupuk subsidi. Ini kan tidak memungkinkan seperti itu. Berarti harus ada edukasi ke petani. Saya sama Pak Cip ini pola pikirnya sama. Jadi bagaimana petani ini harus kreatif. Jadi petani itu tidak tergantung pada apa yang ada, yang faktanya yang ada ini kurang. Pupuk subsidi ini kan hanya untuk petani kecil yang punya luasan di bawah 2 hektar dan anggota kelompok tani. Di luar itu enggak dapat dan bayarnya by dress. Kan begitu. Nah, dosisnya per hektar dikurangi setiap tahun ya. Dulu sempat 200, 225, 175, sempat 150. Artinya pasti kurang ya. Nah, ini yang kita ajari mereka untuk kreatif. Nah, kita tadi yang sampai Kak Wajib luar biasa. Jadi ada pihak swasta, perusahaan pupuk yang punya program kerjasama dengan KTNA untuk tidak tergantung pada pupuk subsidi. Yang tadi program Agro Solution atau Makmur, sekarang dirubah Makmur. Ini memang dampaknya luar biasa. Dan Pemda kita dorong, Bupati juga punya program hilirisasi. Itu yang selalu kita gelurakan. Ini yang penting kan. Hilirisasi. Artinya apa? Kalau petani hanya jual gabah, ya, dan jualnya ke pihak lain yang ada rantainya panjang, ini otomatis pihak petani pihak yang paling dirugikan. Nah, makanya di Jember ini KTNA dengan koperasinya tadi itu dilatih, didorong untuk menjadi off-taker, pembeli. Yang langsung bisa produksi beras. Pembelinya juga teman-teman dari organisasinya petani juga gitu kan. Jadi nanti bisa diawali dari kelompok atau gapoktan yang macam-macam kecamatan itu diproses di RMU-nya, di penggilingannya KTNA, koperasi KTNA. Nah, ini yang memang kita dorong. Kemarin sudah ada diawali dengan 500 ton ya Pak, 500 ton. Itu program pemerintah daerah bagi beras, tapi berasnya dari petani, beli langsung petani. Nah, kita rasa-rasa Pak Cip waktu itu, Pak Cip yang sahabat ke saya. Terus kelanjutannya piye Pak Nyoman? Kita dorong, ya alhamdulillah kemarin sudah ada program lagi bahwa beras ASN ini nanti disupport langsung dari petani, bahasanya begitu. KTNA ini hanya perantara lah, yang memfasilitasi. Jadi memang Pak Ketua, memang kita peran pemerintah ini harus dimunculkan sebagai stimulus. Dan Pak Bupati welcome kan? Welcome. Jadi programnya luar biasa Bupati kita sekarang ini. Tinggal petani ini siap menangkap enggak? Siap untuk apa istilahnya? Memanfaatkan peluang apa enggak? Itu. Jadi kalau kami dari legislatif sangat mensupport, dan memang kita di lapangan juga sering berbarengan, dan insya Allah kalau di Jember dari perusahaannya aja Pak Ketua, perusahaan pupuk Indonesia itu memang Jember dijadikan percontohan. Saya ingat mulai 100 hektar, saya malah baru tahu kalau sudah 1000 hektar. Rencananya akhir tahun katanya 5.000 hektar itu. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi program hilirisasi ini real di Jember dijalankan. Jadi Dulur, kalau petaninya terorganisir, kemudian didukung oleh eksekutifnya, didukung oleh legislatifnya, Pak Bupatinya welcome, Pak DPRD-nya itu juga support, petani pasti maju. Tapi
saya menemukan hal menarik juga di Jember ini. Saya itu keliling dari kelompok tani, dari kabupaten-kabupaten, dari provinsi-provinsi. Setiap kali saya ketemu petani dan kelompok tani, itu 80% pasti rambutnya sudah putih. Ya, Nah, tuwek. Nah, ning Jember iki beda. Yo. Nah, ketemu ku iku arek nom-nom. Ya. Nah, saiki aku pingin takon, kok iso arek nom-nom di Banyuwangi, di Jember iki kok tertarik ning dunia pertanian? Mbah Mas Iqbal, Mbah Mas Soleh, berceritalah sedikit. Monggo. Jadi saya akan cerita sedikit tentang pertanian khusus anak muda di Jember. Sik sampai lulusan di. Saya lulusan pertanian di Universitas Jember, Pak. Loh. Agroteknologi, Pak. Iya. Berarti S1 kan? S1. Biasanya S1 pertanian iku ning bank ya. Iya. Ya, saya agak canggung mau cerita sama yang senior-senior. Enggak apa-apa lah. Santai. Ilmunya nggak setinggi yang lebih berpengalaman. Nah, jadi saya kenapa berpikir pertanian, Pak ya. Kebetulan kan memang kita tinggalnya juga di jauh dari keramaian, Pak ya. Nah, saya berpikir ya usaha yang paling dengan lingkungan yang ada ya pertanian gitu, Pak. Nah, kenapa saya mau bertani? Saya juga melihat peluang, Pak. Nah, tadi sampean bilang 80% yang tua-tua kan. Nah, otomatis mereka kalah dong dengan yang rambutnya masih hitam. Cara berpikirnya, iya, Pak. Nah, jadi memang situasinya yang muda lebih sedikit dibandingkan yang tua. Nah, dengan era sekarang, teknologi sekarang ya, yang bisa serap siapa? Yang muda dong. Yang tua kalah, sudah kalah strategi dia. Nah, jadi saya melihat peluang itu. Makanya saya ambil. Kebetulan ya memang yang muda-muda lebih lebih banyak berebut di sektor-sektor yang lain. Nah, saya ambil sektor yang nggak ada direbut aja, Pak. Nggak pernah punya cita-cita jadi pegawai negeri. Dulu sih pernah, tapi setelah melihat hasilnya kayaknya nggak ada. Ojo, gaji dia panggil bupati, gaji dia dapat kalah mbak petani gitu. Ya boleh Pak Soleh. Jadi gini. Jadi kalau Mas Iqbal itu tadi lulusan dari jurusan pertanian UNED, saya beda. Jadi kami dulu itu adalah di sarjana hukum. Oh, sama sarjana hukum. Tapi kan sarjana pendidikan, Banda. Jadi larinya itu tetap ke petani karena kami juga anaknya petani. Tapi petani bukan pilihan terakhir kan? Bukan. Ini mulai dari awal. Artinya setelah lulus dari universitas, kita aktivitasnya langsung terjun ke petani. Pertama pertanian kecil, garap 1/4. Artinya kita tanami tomat, terus bolu hijau dan lain-lain. Dari situ berkembang sehingga masyarakat khususnya di Jember, di desa, di dusun ini sama teman-teman petani yang senior orang tua, kami selaku petani muda dikasih amanah untuk koordinir tentang pertanian khususnya pertama awalnya yaitu Ululu, Pak. Ululu. Loh, sampe ini tahu di Ululu. Ululu itu kan ngatur air ya? Ya, pengatur air. Jadi sebagian petani di wilayah kami, mungkin di kelompok tani saya itu ada 500 petani. Di 500 petani ini karena ulunya itu waktu itu meninggal sudah tua, sehingga ada pilihan. Jadi yang dicalonkan ada 3 orang, yang 2 sudah senior, mungkin saya yang termuda. Akhirnya petani-petani mempercayakan saya untuk menjadi ululu, untuk mengairi. Setelah berjalannya waktu, dikoordinir lagi juga kami diamanai lagi oleh kelompok kami, anggotanya untuk menjadi pengurus kelompok tani. Dan seterusnya kok pertanian semakin maju, sehingga diamati lagi, amanah lagi untuk menjadi pengurus Gapoktan tingkat desa.
lama kelamaan kok semakin berhasil. Nah, ditunjuk lagi dari desa, satu kecamatan kan ada 7 desa. Dari 7 desa ini rembuk untuk memilih ketua KTNA tingkat kecamatan. Alhamdulillah kami juga diamanai untuk itu. Setelah itu mungkin berjalan waktu, bergabung dengan Pak Cip. Waktu itu dulu beliau adalah pengurus KTNA Kabupaten. Nah, kita masuk di sana. Artinya setelah rembuk antar kecamatan untuk memilih KTNA tingkat kabupaten, Pak Cip yang diamanati. Terus kebetulan kami sebagai perwakilan dari pemuda ditunjuk lagi menjadi sekretaris KTNA tingkat kabupaten. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Dari perjalanan itu dengan adanya yaitu kemarin itu tentang Pak Menteri untuk menggalakkan petani muda, dalam hal ini duta petani milenial, duta petani andalan. Artinya kalau duta petani milenial itu yang umurnya petani yang umurnya 18 sampai 39. Yang duta petani andalan yaitu 39 sampai 40 ke atas. Sama yang masuk kategori sing ndi? Kalau saya sekarang ini masih kategori setengah kolonial, milenial. Umurnya masih 39. Jadi dengan masuknya di situ, alhamdulillah kami dapat SK dari kementerian dan kami masuk di DPA itu dilahirkan dari KTNA. Jadi Pak Menteri waktu itu membuat suatu selebaran untuk mengisi DPA DPM di tingkat nasional. Kami berangkat dari rekomendasi dari KTNA, sehingga kami ikut dapat SK itu. Mulai sekarang ini kami kenal dengan Mas Iqbal di KTNA, terus Pak Ketua memandatkan kami selaku sekretaris KTNA sekaligus untuk mendampingi petani-petani Jember yang muda-muda ini. Sampean niku dadi ulu-ulu tahun piro? Umur piro? Saya jadi ulu-ulu itu umur 24, Pak. 24, udah nikah? Sudah nikah. Oh, saya khawatir kalau sudah ulu-ulu belum nikah terus gak payu nikah. Jadi menentukan jadi petani sebelum nikah atau sesudah nikah? Sesudah nikah, Pak. Kan khawatir itu kan. Ya. Kunyo. Padahal gak payu. Lah iya saiki mosok ono calon mertua terus gelem apa jenenge duwe mantu apa petani kan kita masih stereotipnya seperti itu ya. Iya. Dan ini teman saya. Ini keliling juga nasional ya dari ya. Keliling nasional untuk ayam ya, peternakan ayam. Ada nggak gelagat anak-anak muda mulai turun di dalam sektor ini? Kalau di bidang peternakan mungkin berbeda sama pertanian ya. Lebih cenderung lebih banyak mungkin ya. Karena peternakan itu mungkin kondisi lahan yang mau dipakai relatif lebih sedikit gitu dibandingkan sama pertanian yang harus besar. Yang kedua biasanya peternakan itu lebih praktis dan lebih cepat hasilnya. Dengan 35 hari sudah panen sehingga mereka sudah bisa merasakan hasilnya. Kalau pertanian ini kan mungkin tidak bisa instan seperti itu. Iya kan? Butuh semacam inovasi-inovasi, kreativitas. Sedangkan peternakan ini hanya mengikuti SOP bagaimana beternak yang baik, apalagi sistem polanya dengan kemitraan. Jadi dari perusahaan sebagai inti sudah dikontrak harga berapa harga bahan untuk bibitnya, pakannya, panennya nanti berapa. Jadi di atas kertas itu sudah tahu hasilnya. Jadi unsur spekulasinya tidak setinggi pertanian. Cuma padat modal. Nah, cuma investasinya. Tapi ada enggak dari sekian yang perjalananmu, ada anak-anak muda yang kemudian berserikat, ngumpulin modal terus membuat kandang bersama? Sudah ada belum? Sedikit. Sedikit sekali. Kebanyakan individu. Individu. Kalaupun ada, saya pernah nemuin di Jawa Barat, itu di Tangerang. Itu alumni dari ITB. Mereka itu
membuka semacam konsorsium, tapi hanya membuat kandang-kandang kemudian dikontrakkan. Jadi hanya apa ya, sifatnya mereka menyiapkan lahan karena dia punya modal. Dia membuat apa, menggabungkan modal, kemudian dibuat kandang, kemudian dikontrakkan, disewakan gitu loh. Jadi hanya sebatas itu. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Adapun hanya di medsos, Facebook, sekedar tanya harga, tidak terstruktur seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau ada 10 peternak barumu, ada dari 10 itu misalkan, ada berapa persen anak-anak mudanya? Ada separuh? Mungkin 30-40% ya. Oh, udah Lumayan. lumayan. Jadi anak-anak muda yang datang membuat kandang itu lumayan banyak. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Cip udah bercerita, makmur ya Pak Cip ya. Saya tadi diskusi banyak sama Pak Cip. Bagaimana Pak Cip itu mengelaborasi kekuatan petani, menyatukan, kemudian membina mereka, melakukan edukasi dan sebagainya. Kemudian tunjang disupport oleh teman-teman yang ada di DPRD, kemudian disupport juga oleh eksekutif, oleh Pak Bupati dan sebagainya. Artinya sebenarnya teman-teman sekalian, saya hanya ingin memberikan keyakinan malam ini bahwa sebenarnya petani itu sesuatu yang luar biasa. Bahwa pekerjaan pertanian itu sebenarnya masih punya masa depan. Cuman kita ini kan hidupnya sendiri-sendiri ya Pak Cep ya. Kalau sebenarnya kita mampu, gapoktannya bersatu, kemudian juga manajemennya benar, kemudian pengolahan hulu hilirnya benar. Sebenarnya petani bukan pekerjaan yang dimarginalkan. Karena sekali lagi bahwa abad ini dan abad ke depan itu adalah abad pangan. Ya, kalau kita tidak punya anak-anak muda Pak Cep ya, kita nggak akan punya generasi yang penerus pertanian kita. Oleh sebab itu malam hari ini dari sekian apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi penting adalah ayo teman-teman muda untuk kita juga memberikan support kepada pertanian. Kita bisa masuk menjadi pelaku usaha pertanian karena Bung Karno pernah bilang bahwasanya hidup matinya sebuah bangsa itu tergantung sektor pertanian. Dan kita tidak ingin bahwasanya Indonesia ini kemudian jatuh atau hancur karena kita tidak punya kedaulatan pangan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Cip, Mas Iqbal, Mas Soleh, Nyo, Nendar. Kita malam ini dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah bagian kita membangun kembali dunia pertanian di bangsa kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting tadi kalau boleh saya tambahkan, perasaan dari hulu hilirnya dan digarap dari sekarang. Ini kan konsepnya tadi tak lihat penguasaan hulu hilir. Iya. Itu yang dari petani oleh petani untuk petani.